Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda menjelang datangnya kiamat besar. Kita sudah menjelaskan tentang mukaddimah munculnya kiamat besar dengan adanya munculnya seorang imam yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah. Kemudian kemarin kita singgung sedikit tentang fitnah yang pertama atau tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang pertama, munculnya Dajjal. Dan malam ini kita akan berkenalan dengan Dajjal. Siapa Dajjal ini? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana sepak terjangnya? Kenapa Nabi SAW menggolongkan Dajjal ini termasuk fitnah yang paling besar secara mutlak yang ada di permukaan bumi? Bagaimana Dajjal bisa berkuasa selama 40 hari? Siapa para pengikutnya? Dan bagaimana Dajjal bisa dikalahkan dan dibunuh? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Semoga cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan." Kata Nabi SAW, ada 3 perkara, kalau sampai keluar 3 perkara ini, maka tidak akan bermanfaat setiap jiwa iman yang di bawahnya. Bayangkan di sini Nabi SAW mengatakan la yanfa'u nafsa imanuha, tidak akan bermanfaat iman yang di bawahnya. Artinya tobat sudah ditutup. Percuma orang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak manfaat imannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 perkara itu. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, kalau seandainya matahari terbit dari arah barat. Wad Dajjal, dan juga keluarnya Dajjal. Wadabatul ardi, dan juga keluarnya binatang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara. Ini 3 perkara kalau sampai terkumpul, maka iman seseorang tidak bermanfaat lagi. Baik dia beriman sebelumnya ataupun belum beriman sebelumnya, dan dia ingin tobat, tidak manfaat sama sekali. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal di sini, menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan apabila 3 perkara ini keluar tidak manfaat iman seseorang, salah satunya Dajjal, berarti munculnya Dajjal ini membahayakan iman, sangat membahayakan iman. Dan Dajjal keluar, kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjalu hatta yadhala nasu an dzikrihi, dan Dajjal tidak akan keluar sampai manusia melupakan untuk menyebut-nyebut Dajjal. Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir, bahkan para duat, para ustaz, para syekh, para imam
mereka sudah tidak mau bicara lagi soal Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Jadi ketika kita cerita Dajjal pada malam hari ini, hakikatnya memperlambat munculnya Dajjal. Sebab saya masih bicara Dajjal. Tapi kalau Dajjal sudah tidak diceritakan, Dajjal sudah dilupakan, yang dibicarakan perkara-perkara lain, Dajjal muncul ketika tidak disebut-sebut namanya. Maka pembahasan di malam hari ini hakikatnya ketika kita membahas Dajjal itu untuk memperlambat munculnya Dajjal. Jangan pula sombong kapan Dajjal muncul, biar saya hadapi si Dajjal itu. Emang siapa anda? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Dajjal ini berbeda dengan orang-orang yang mengaku Tuhan sebelumnya. Namrud mengaku Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan, sampai-sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Kemudian juga Dzulwas ngaku Tuhan. Banyak orang-orang yang ngaku Tuhan, para raja di zaman dulu itu ngaku Tuhan, tetapi berbeda dengan Dajjal. Mereka mengaku Tuhan tetapi tidak diberikan keanehan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada mereka, atau tidak takdirkan diberikan sebagian daripada rububiyahnya. Dan mereka menganggap Fir'aun Tuhan itu hanya karena takut saja, menganggap Namrud itu Tuhan karena takut dibunuh. Begitu juga Dzulwas, ketika orang-orang Himyar Yaman dipaksa menyembah dirinya hanya takut karena mereka akan dibakar. Tetapi Dajjal berbeda. Manusia mempertuhankan Dajjal itu bukan takut Dajjal, tetapi memang menganggap Dajjal itu Tuhan masalahnya. Kalau orang menganggap Fir'aun Tuhan karena takut sama Fir'aun, kan? Tapi orang mengatakan Dajjal Tuhan itu karena meyakini memang Dajjal itu Tuhan. Ya, karena Dajjal diberikan khawariqul ada, keanehan-keanehan yang tidak biasa dimiliki manusia. Dia bisa merintahkan langit untuk hujan, hujan. Dia bisa merintahkan bumi untuk tumbuh, tumbuh. Dia bisa merintahkan binatang yang sudah mati hidup, hidup. Bagaimana orang tidak menganggap dia Tuhan? Kalau Namrud kan beda. Saya bisa menghidupkan dan mematikan, keluarkan dua orang dari penjara, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Saya menghidupkan dan mematikan, katanya. Itu si Namrud tuh. Semua orang juga bisa kayak gitu. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyumpel mulut si Namrud dengan mengatakan, kenapa Ibrahim kemudian tidak menyanggah ketika itu? Bukankah Ibrahim bisa membantah ketika Namrud mempermisalkan bahwa Tuhan itu penghidup dan pemati, kemudian dia mencontohkan menghidupkan seseorang dan membunuh yang lainnya? Bisa saja Ibrahim membantah, kan? Dan mengatakan bukan begitu maksudnya, yang sudah kau matikan kau hidupkan, gitu maksudnya. Bisa saja Ibrahim membantah seperti itu. Takutnya yang dijadikan contoh Ibrahim sendiri. Sini Ibrahim saya bunuh, kamu nanti saya hidupkan. Takutnya seperti itu. Makanya Ibrahim tidak melanjutkan perdebatan. Ibrahim hanya mengalihkan dengan perdebatan yang lain. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku setiap hari terbitkan matahari dari timur. Sekarang kau balik, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Namrud diam. Siapa yang bisa membawa matahari ke arah barat kecuali Allah Azza wa Jalla? Artinya bahwa ketuhanan mereka lemah. Beda dengan Dajjal. Dajjal ini memang diberikan khawariqul ada, diberikan keanehan-keanehan sehingga wajar dia mengaku Tuhan. Dan orang yang menuhankan Dajjal bukan karena takut Dajjal, karena memang mereka yakin Dajjal itu Tuhan. Itulah makanya Rasul mengatakan tidak ada fitnah sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat yang lebih besar
melebihi Dajjal. Maksudnya dia pesaing Tuhan gitu masalahnya. Dan Dajjal diberikan seperti itu hanya untuk ibtila, menguji iman manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah kedatangan rombongan dari Bani Tamim. Beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan dirinya. Dan itu disebutkan di dalam riwayat Muslim yang sangat masyhur tentang kisah yang diceritakan oleh Fatimah bintu Qaisin tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini ikhwan, sahabat yang banyak berjasa, walaupun dia belakangan masuk Islam, tetapi Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Dia bisa menghafal Quran dengan singkat, dan dia selalu menghatamkan Al-Quran hampir setiap malam. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada manusia yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat kecuali 4 orang. Pertama Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang kedua Tamim ibn Aus Ad-Dari yang kita akan ceritakan kisahnya, kemudian yang ketiga Abu Hanifah, yang keempat saya lupa. 4 orang ini mereka selalu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat witir. Anda bisa bayangkan, salat witir kan satu rakaat, dihatamkan Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jangankan 30 juz ya, salat tarawih itu 2 juz saja, besoknya dah asam urat kaki antum. Ndak males salat di Jabal Uhud kan, lama. Enak di masjid ini yang umum ini, cepat, rakaat kedua kulhu terus gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Tamim bin Aus Ad-Dari ini karena dia seorang pelaut sehingga punya kepiawaian, kecerdasan. Beliaulah yang pertama kali membuat mimbar Nabi. Dulu Rasul kalau khutbah di atas kayu pelepah kurma, akhirnya dibuatkan mimbar oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Semacam ini mimbar. Kemudian dulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam gelap, maka dibuatkan oleh Tamim ibn Ad-Dari ini lampu. Ya mungkin zaman dulu kayak lampu templon, patromak gitu mungkin ya. Macam itulah, masih pakai media minyak gitu. Belum ada listrik lah di zaman itu, apalagi ATB. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak jasa Tamim ibn Aus Ad-Dari. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari kan dulunya seorang Nasrani, dan dia seorang nahkoda kapal, membawa 30 awak kapal, kemudian melaut di tengah laut. Allah takdirkan kapalnya itu diombang-ambing gelombang, wallahu alam apakah lautan yang diarungi oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari ini adalah lautan Yaman ataukah lautan yang ada di Syam, wallahu a'lam. Tidak jelas riwayatnya. Yang jelas bahwa Tamim ibn Aus Ad-Dari terapung di tengah lautan, dipermainkan ombak dan gelombang, akhirnya terhempas kapalnya sampai ke sebuah pulau. Lah ketika itu maka mereka pun pingsan. Ketika mereka sadar, disangkanya mereka sudah mati, rupanya mereka masih hidup. Semua awak kapalnya hidup, 30 orang itu. Lah akhirnya kemudian Tamim bin Ad-Dari, karena dia pemimpinnya, berusaha untuk mencari sesuatu, tetapi di hadapannya hutan belantara. Mereka ingin mencari sesuatu, entah makanan, entah apa gitu ya, buah-buahan dalam hutan itu.
masuk ke dalam hutan. Rupanya di dalam hutan dia berjumpa dengan makhluk yang berbulu sangat tebal. Saking tebalnya bulu itu sampai-sampai Rasul dalam riwayat Muslim itu tidak diketahui mana dubur, mana kubur. Karena banyak bulunya. Ini mana depan, mana belakang nggak tahu. Bulu semua. Binatang ini. Kemudian tiba-tiba binatang ini bisa bicara pula. Kemudian orang-orang ini dicegat oleh binatang ini. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang yang mengatakan, wailaki man anti, celaka engkau, siapa kamu? Maka tiba-tiba binatang yang berbulu ini mengatakan, ana jassasah, saya adalah jassasah. Jassasah itu bahasa Arab, diambil dari kalimat jasus, dan dalam bahasa kitanya artinya mata-mata. Mata-mata dalam bahasa Arab disebut jasus, dalam bahasa kitanya mata-mata. Interpol, tukang cari berita. Mata-mata siapa? Maka ulama mengatakan bahwa jassasa ini adalah mata-matanya Dajjal untuk mencari-cari berita di luar sana. Berjumpa dengan rombongan Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ketika ditanya, siapa engkau wahai jassasa? Jassasa tidak mau menjawab, cuman dia mengatakan kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, ya ayyuhal qaum, intaliqu ila hadzal rajulul ladzi fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwa. Kata jassasa pada rombongan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, wahai kaum, sebaiknya masuklah kau ke dalam hutan sana. Di dalam hutan itu ada bangunan bekas tempat ibadahnya orang Yahudi. Di situ ada seorang laki-laki yang sudah menunggu kabar kalian dan dia sangat ingin berjumpa dengan kalian. Kagetlah Tamim bin Ad-Dauri. Dia aja nyasar, tiba-tiba ada orang yang nunggu dan sudah rindu ingin ketemu katanya. Akhirnya kemudian dengan takutnya 30 awal ini mengikuti saran jassasa masuk ke dalam hutan. Rupanya ada dair itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, semacam, bukan apa namanya, apa kalau ibadahnya Yahudi itu, sinagog. Jadi masuklah ke dalam bangunan yang sudah tua itu. Rupanya dalam bangunan itu ada orang yang sangat besar sekali, besar tinggi sekali. Lehernya dirantai, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Kemudian tiba-tiba dia bertanya kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, min aina antum, dari mana kalian? Maka kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, nahnu min jaziratil Arab, kami dari jazirah Arab. Kebetulan ada 3 soalan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Dan 3 soalan ini berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di Palestina. Berkaitan dengan 3 tempat, semuanya ada di Palestina. Pertama bertanya tentang Buhairah Rahib, atau bahasa kitanya Danau Tiberias. Bahasa Arabnya Buhairah Rahib namanya. Kemudian yang kedua bertanya soal Nakhlu Baisah, kebun kurma Baisah. Dan yang ketiga Ainuz Zughar, mata air Zughar. Dajjal bertanya tentang 3 soalan ini. Pertama tentang Danau Tiberias. Kata Dajjal, masih ada airnya. Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, oh airnya masih penuh. Masyarakat sana masih memanfaatkan air dari Danau Tiberias. Kata Dajjal, sebentar lagi danau itu akan kering. Kemudian Dajjal bertanya soal Nakhlu Baisah, kebun kurma Baisah, apakah masih berbuah?
Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, luar biasa buahnya, tidak pernah habis, panen terus. Kata Dajjal, sebentar lagi akan mati dengan batang-batangnya. Kemudian bertanya tentang ainuz zughar, mata air zughar, tapi Dajjal tidak menyebutkan akan kering seperti Danau Tiberias. Kenapa? Karena nanti pasukan Dajjal itu mereka akan bermarkas di ainuz zughar di akhir zaman. Makanya tidak dikatakan mengering. Dan sekarang Danau Tiberias sudah jauh mengering. Kemudian juga Kurma Baisan sudah hancur karena sasaran tembaknya Israel ketika menyerang Palestina. Udah nggak ada lagi, 1-2 aja mungkin yang tumbuh kurmanya itu. Artinya bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW lewat periwayatan Tamim ibn Aus Ad-Dari dari perkataan Dajjal ini menjadi sebuah kenyataan. Dan yang terakhir, Dajjal bertanya soal Nabi yang diutus, apakah sudah tampak atau tidak. Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, ya saya mendengarnya, karena waktu itu Tamim belum masuk Islam, masih Nasrani, tapi dia mendengar ada Nabi yang muncul di Mekah. Makanya ketika Dajjal mengatakan, apakah kalian mendengar soal Nabi yang muncul di Jazirah Arab? Kata Tamim, ya. Hal qatalahu qaumuhu, apakah kaumnya yang memeranginya? Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, kaumnya memerangi dia dan mengusirnya. Maka Dajjal mengatakan, fattabi'u innahu alal haq, kalau kalian berjumpa dengan Nabi itu ikuti dia, karena dia di atas kebenaran. Dia Dajjal saja suruh ngikut Nabi. Dajjal. Kata Dajjal, kalau berjumpa dengan orang yang ngaku Nabi itu dari orang Arab dan diperangi kaumnya, ikut dia, karena dia di atas kebenaran. Ini Dajjal yang ngomong. Sekarang bukan Dajjal jangan ikut Nabi katanya, berarti lebih Dajjal dibandingkan Dajjal lah kan gitu. Dajjal suruh ikut Nabi tuh ya. Ini bukan Dajjal jangan ikut Nabi katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari ini karena ketakutan keluar, dia lari dari hutan, kemudian mendorong kapalnya kembali, kemudian berlayar kembali sampai akhirnya pulang ke Bani Tamim, ke kampungnya. Maka ketika banyak kemudian pada tahun 9 Hijriah, setelah terjadi Fathu Mekah, banyak kabilah-kabilah itu datang kepada Rasul untuk mengislamkan dirinya. Salah satunya adalah kabilahnya Tamim ibn Aus Ad-Dari, datang kepada Rasulullah, kemudian mengislamkan, ingin masuk Islam. Lah ketika Tamim ibn Aus Ad-Dari ini masuk Islam, maka dia menceritakan kisah perjalanannya. Maka Nabi SAW membenarkan kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari karena selaras dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya satu-satunya hadis di mana Nabi mengambil riwayat sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Rasul dan diceritakan kepada sahabat yang lain adalah hadisnya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Biasanya Rasul bercerita, diambil oleh sahabat ceritanya. Ini enggak, sahabat yang bercerita, diambil ceritanya oleh Nabi, diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Satu-satunya hadis yang diambil cerita dari sahabat adalah hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan hadis ini sahih karena tercantum dalam Sahih Muslim. Apa yang ingin saya petik dari kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari ketika berjumpa dengan Dajjal ini? Bahwa Dajjal itu sudah hidup, sebagaimana Isa juga masih hidup. Dua-duanya disebut Al-Masih. Al-Masihu Isa bin Maryam, Al-Masihu Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi Dajjal. Dua-duanya disebut Masih. Isa disebut Al-Masih, Dajjal disebut Al-Masih. Dua-duanya hidup. Isa masih hidup hari ini, dan Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, Isa itu diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu
walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh sebagaimana prasangka Yahudi, Isa tidak disalib sebagaimana prasangka Nasrani, tapi Isa itu dinaikkan ke langit. Maka Isa masih hidup sebagaimana Dajjal pun hidup dan pernah ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Di mana tempatnya Allahu a'lam. Ada yang kemudian meramal bahwa tempatnya itu di Yaman sana, di sebuah pulau namanya Socotra. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan Socotra itu Pulau Dajjal. Siapa yang mengatakan Socotra Pulau Dajjal? Dari mana dia tahu itu Pulau Dajjal? Kalau memang tahu Pulau Dajjal, sama Barat sudah dicari Dajjal, itulah diajak kerjasama. Tapi muncul pula orang-orang yang suka memprediksi akhir zaman, berani-berani yang menentukan sak pulau-pulaunya dia tahu, ibunya dia tahu, pesawat UFO-nya dia tahu, ada di Jogja katanya. La haula wala quwata illa billah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Dajjal itu hidup hari ini sebagaimana Isa juga hidup hari ini. Dan Dajjal akan keluar di akhir zaman sebagaimana Isa juga akan keluar di akhir zaman. Dan dua orang ini akan berhadap-hadapan. Dan Isa akan membunuh Dajjal. Karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang Nabi yang membunuhnya. Di zaman Rasul, ketika Nabi SAW selalu menceritakan Dajjal. Jadi antum jangan bosan kalau dengar Dajjal, si Dajjal aja Ustaz nih cerita ini, nggak ada lagi tema katanya. Nabi loh selalu menceritakan Dajjal sampai sahabat tuh ketakutan, bukan bosan, ketakutan. Kalau kita bosan, Dajjal lagi, Dajjal lagi. Kalau sahabat ini ketakutan karena Rasul itu selalu bicara Dajjal di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar perang. Saat berduduk-duduk santai di masjid cerita Dajjal, sampai sahabat ini ketakutan. Jadi hatta dhananna annahu fi nakhlil Madinah, sampai sebagian sahabat menyangka bahwa jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma kota Madinah. Ketika itu diisukan, karena Nabi SAW menceritakan tentang sifat-sifat Dajjal. Dia itu matanya buta sebelah, kemudian yang sebelahnya lagi yang normalnya itu seperti anggur yang muncul, kemudian di kepalanya tertulis kafaro, kemudian kakinya bengkok, kemudian pendek, keriting, dan begitu seterusnya. Intinya Rasul menceritakan sifat-sifatnya, dan tidak ada Nabi yang menceritakan Dajjal sedetail Rasul. Dulu para Nabi memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Ibrahim memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi termasuk Nabi SAW. Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu an fitnatid Dajjal, kata Rasul. Tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya akan munculnya Dajjal. Tapi tidak ada Nabi yang sedetail Rasul ketika menceritakan tentang fitnah Dajjal. Detail sekali Rasul itu, sampai ciri-ciri fisiknya, berapa hari dia tinggal, bagaimana dia cara berlari selama 40 hari, dijelaskan semuanya oleh Nabi SAW. Sehingga setiap hari Rasul bercerita Dajjal, akhirnya sahabat ketakutan. Sampai-sampai mereka mengira Dajjal itu jangan-jangan ada di kebun kurma Madinah. Sampai-sampai kabar sampai kepada Rasul tentang anak Yahudi di Madinah itu, di perbatasan kota Madinah. Seorang Yahudi punya anak. Anaknya ini ciri fisiknya 90% mirip dengan Dajjal. Kemudian anak ini terkenal bersuka berkomat kamit dan suka meramal. Maka tersebarlah isu bahwa anak kecil, anak Yahudi ini adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Akhirnya Nabi SAW mengajak para sahabat, Umar,
Abu Bakar, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, banyak para sahabat diajak Rasul untuk mengintai keberadaan anak kecil Yahudi yang bernama Saf, atau gelarnya Ibnu Sayyad. Saf atau gelarnya Ibnu Sayyad, anak kecil, anak orang Yahudi, tinggal di perbatasan kota Madinah, tinggal di kebun kurma. Jadi Nabi SAW setiap hari mengintip tuh, diintipnya anak kecil itu. Ketika sebagian sahabat melihat anak kecil persis sifatnya seperti yang disabdakan Rasul, sampai Umar berani bersumpah. Umar berani bersumpah, wallahi, kata Umar, dia Dajjal. Disusul dengan anaknya Ibnu Umar, wallahi dia Dajjal. Disusul dengan Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi dia Dajjal. Disusul dengan Hafsah, wallahi dia Dajjal. Akhirnya banyak sahabat yang bersumpah dia Dajjal, karena mirip sifat-sifatnya masalahnya. Tapi Rasul tidak mau tergesa-gesa. Nabi SAW ingin betul-betul mencari kepastian dulu, tabayun dulu, betul nggak dia Dajjal. Akhirnya suatu hari Nabi SAW betul-betul menginterogasi anak Yahudi ini, si Safi, anak kecil belum balik, dengan mengatakan, ya Saf, atashhadu anni Rasulullah. Hei Saf, mau nggak kau bersaksi saya adalah utusan Allah? Kata Saf, ya, ashhadu annaka rasulal ummi. Kata Saf, ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul kepada kaum yang buta huruf. Kemudian kata Saf, atashhadu anni Rasulullah. Sekarang balik, maukah kau bersaksi aku juga Rasulullah? Kurang ajar nggak si Saf ini? Ya. Malah dibalik pertanyaan itu tuh. Maka Rasul mengatakan, ihsya falan ta'du wa qadra. Akhirnya Nabi SAW mencoba lagi, karena si Saf ini kan suka komat kamit membaca mantra. Ya, Nabi SAW ketika itu turun surah Ad-Dukhan, dan wahyu kalau turun langsung disimpan di dada Nabi. Maka Rasul ingin menebak surat yang baru turun di dada Rasul kepada Ibnu Sayyad atau Saf ini. Ya Saf, inni khaba'tu laka khab'at. Wahai Saf, di dadaku ada beberapa kalimat, coba tebak kalimat apa. Maka Saf memperhatikan dada Rasul. Tiba-tiba Saf mengatakan, duh, duh, duh. Kata Rasul, ikhsha falan ta'du wa qadra. Celaka engkau wahai Saf, engkau tidak akan mampu melewati batas takdirmu. Tapi kan dia sudah benar, dia mau mengatakan dukhan tetapi tidak bisa, sehingga duh gitu saja. Tapi kan sudah benar itu. Ketika kemudian Saf ditanya tentang arsy iblis, apa kata dia? Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Istana iblis ada di tengah-tengah lautan, katanya. Maka Rasul kemudian pergi. Di lain waktu Rasul ingin menyelidiki kembali, tetapi keburu ketahuan oleh ibunya. Langsung dipanggil, ya Saf, inna Muhammadan qad Muhammad sudah datang. Lari si Saf ini ke belakang pundak ibu. Kata Rasul, kalau seandainya ibunya tidak memanggilnya, tentu kenyataan si Saf ini akan terbongkar, apakah dia Dajjal ataukah bukan Dajjal. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Ibnu Sayyad ataupun Saf dia bukan Dajjal. Ya, mungkin Dajjal dari Dajjal kecil, tapi bukan Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Ada beberapa alasan disebutkan para ulama. Satu, karena si Saf ini setelah besar, setelah dewasa, kemudian dia menikah, punya anak. Sementara Dajjal itu akib, mandul, tidak punya anak. Yang kedua, Saf atau Ibnu Sayyad ini belakangan masuk Islam, sementara Dajjal di dahinya saja kafarah. Semana dia masuk Islam. Yang ketiga, si Saf ini keluar masuk kota Madinah. Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah, apalagi kota Mekah. Masalahnya banyak para sahabat yang bersumpah si Saf ini Dajjal. Salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri.
Jadi suatu ketika Saf sudah dewasa, dia ingin pergi haji bersama sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Berangkatlah rombongan sahabat ini. Rupanya si Saf ini telah dia ketinggalan rombongan. Ketika ketinggalan rombongan, rupanya ada juga yang ketinggalan rombongan, Abu Sa'id Al-Khudri. Sama-sama ketinggalan rombongan. Saf ketinggalan rombongan, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri juga ketinggalan rombongan. Lah, Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat yang bersumpah bahwa si Saf ini adalah Dajjal. Jadi ketika si Saf ini capek, maka dia pun istirahat di sebuah pohon, berlindung di situ. Lewatlah Abu Sa'id Al-Khudri. Dipanggil, ya Abu Sa'id, kemari istirahat. Abu Sa'id mengatakan, Dajjal, masa enggak mungkin saya istirahat sama Dajjal kan gitu. Tetapi karena kelelahan juga masalahnya, terpaksalah Abu Sa'id Al-Khudri ikut istirahat tapi menjauh, jaga jarak. Ikut protokol kesehatan, jaga jarak, nggak mau dekat-dekat. Masalahnya dia bersumpah bahwa dia Dajjal, tahu-tahu kok bersebelahan pula kan itu. Akhirnya si Saf ini menawarkan makanan baik, dia menawarkan makanan minuman, tapi tidak mau disentuh oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu, karena dia orang yang bersumpah dia Dajjal, nggak mungkin saya dikasih makan, nanti dikasih makan racun pula. Akhirnya kata Saf, ya Abu Sa'id, saya ini sedih. Kenapa orang-orang itu menuduh saya Dajjal? Dajjal kan mandul, saya banyak anak. Dajjal kan kafir, saya masuk Islam. Dajjal kan tidak masuk kota Madinah dan Mekah, saya bolak-balik kota Madinah Mekah. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri lembut hatinya. Iya juga ya, kalau dia Dajjal mestinya kafir. Masalahnya endingnya enggak enak. Kata Saf, ya Abu Sa'id, tapi kalau kamu ingin tahu di mana Dajjal, aku tahu tempatnya. Wah, dengar kalimat yang terakhir ini, langsung ambil barang-barangnya Abu Sa'id Al-Khudri, ngacir dia, ditinggalkannya Ibnu Sayyid ini. Yang gak enak endingnya, tadinya sudah kasihan tuh. Iya juga ya, betul juga si Saf ini, masa dia Dajjal? Pas dia ngomong, tapi kalau engkau wahai Abu Sa'id ingin tahu di mana tempat dan posisi Dajjal, ku kasih tahu katanya. Takutlah Abu Sa'id, ambil tas lari dia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan bahwa karena masalahnya Ibnu Sayyid ini ketika perang di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah, kemudian jasadnya tidak ditemukan. Dia perang bersama kaum muslimin, tapi jasadnya tidak ditemukan. Hilang kemana, entah berantah hilang. Lah dari sinilah karena tidak ditemukan jasadnya saat peperangan, sehingga menjadi khilaf para ulama apakah dia bersembunyi di sebuah hutan di mana nanti akan keluar di akhir zaman, ataukah dia sudah meninggal layaknya manusia, tidak lewat 100 tahun pasti meninggal dunia. Dua hadis Nabi SAW yang ada erat kaitan dengan kisah Dajjal. Pertama hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua hadis yang bercerita tentang Saf ataupun Ibnu Sayyid, dan sahabat sampai ada yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Dua hadis ini menerangkan kepada kita tentang adanya Dajjal, dan kita wajib beriman kepada Allah bahwa suatu ketika Dajjal ini akan keluar dan akan membawa fitnah. Disebutkan oleh para ulama tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku ketika Dajjal ini keluar. Tetapi ma'asyiral muslimin, sehebat apapun Dajjal, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rububiyah, sebagian kecil rububiyah Allah Azza wa Jalla, di mana Dajjal memerintahkan langit hujan, maka langit pun hujan. Ketika Dajjal memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka bumi pun akan tumbuh hijau.
Ketika Dajjal memerintahkan orang yang mati hidup, maka akan hidup walaupun yang hidup itu syaitan. Walaupun Dajjal sehebat itu, dan tidak ada raja dari raja-raja yang pernah mengaku Tuhan mampu melakukan seperti Dajjal. Bahkan kalau seandainya seluruh tukang-tukang sihir di dunia kemudian mereka berkumpul, maka kekuatan Dajjal menjangkau seluruh tukang sihir yang ada di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menghinakan Dajjal, bahwa Dajjal tetaplah Dajjal. Walaupun Dajjal sesakti itu, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta. Mata Dajjal itu kan buta sebelah. Makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbaka laisa bi'awa." Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, tapi Dajjal adalah buta sebelah. Dan yang sebelahnya yang tidak buta itu seperti buah anggur yang keluar. Artinya Dajjal itu jelek. Tetapi sesakti apapun Dajjal, dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia bisa mengatakan kepada langit hujan, hujan. Dia bisa mengatakan kepada bumi tumbuh, tumbuh. Tetapi dia tidak bisa mengobati matanya sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada Dajjal itu mampu mengobati matanya sendiri sehingga menjadi normal seperti kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membedakan orang-orang yang mengaku Tuhan. Dajjal tetaplah Dajjal. Dia orang yang jelek, yang buruk, yang busuk, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan untuk ibtila, menguji iman manusia. Ataupun Dajjal tidak sanggup menghapus kalimat kafir di dahinya. Bukankah salah satu alamat Dajjal itu ada tulisan kafarah di dahinya, di antara dua matanya ada tulisan kafir. Yaqra'uha, bisa dibaca qari atau ghair qari, baik dia bisa membaca atau yang tidak bisa membaca. Dia bisa membaca di antara kedua mata Dajjal itu ada tulisan kafir, tapi Dajjal tidak bisa menghapus tulisan itu di dahinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghinakan bahwa siapapun yang mengaku dirinya Tuhan, dia bukan Tuhan karena masih punya kekurangan. Lihat Dajjal. Atau mungkin menyembuhkan kedua kakinya. Kedua kakinya Dajjal itu murabbah. Mungkin bahasa kitanya egang gitu ya. Jadi betisnya itu seperti busur panah, kakinya itu seperti busur panah seperti ini. Jadi jalannya jelek. Itu saja tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya. Artinya ada sisi kelemahan Dajjal. Dan siapapun yang melihat Dajjal dengan kacamata ilmu, maka dia tidak mungkin beriman dengan Dajjal. Tidak mungkin Tuhan seperti itu, banyak cacat. Tapi Dajjal tidak bisa menyembuhkan cacatnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Dajjal ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibtila, menguji agama manusia. Dan tidak ada fitnah melebihi fitnah Dajjal yang paling besar yang pernah Allah munculkan di alam semesta ini. Karena kerusakannya luar biasa. Maka malam ini kita akan rinci siapa para pengikut Dajjal dulu, apa fitnahnya, apa kerusakannya, kemudian bagaimana caranya kita menghindar dari Dajjal ini, dan bagaimana Dajjal wafatnya atau meninggalnya atau matinya atau kasarnya mampusnya gitu. Sebab kalau meninggal terlalu sopan atau Dajjal itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah para pengikut Dajjal. Karena bagi Yahudi, Dajjal itu seperti Imam Mahdi dalam Islam. Mereka menunggu-nunggu kemunculannya. Mereka tidak mengatakan Dajjal, tapi mereka menyebutnya dengan Mesias, penyelamat. Itu keyakinan orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ud dajjalu min yahudi Asfahan sab'una alfan alaihimut tayalis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan diikuti orang-orang Yahudi, pertama kali Yahudi Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu di Irak. Makanya sering saya ulang-ulang, Dajjal ini muncul di negeri yang mayoritas orang-orang Syiah berada, dan akan mati di negeri yang mayoritas orang-orang Yahudi berada. Muncul di negeri orang-orang Syiah dan mati di negeri orang-orang Yahudi. Seolah-olah antara Syiah dengan Yahudi itu ada komunikasi, ada hubung kait, ada korelasi dari kemunculan sampai matinya Dajjal. Maka tidak pernah kita mengakui tentang ajaran Syiah itu bagian dari Islam. Maksudnya Syiah di sinilah Syiah Rafidhah, Syiah yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan Irak. Berapa jumlahnya? Sab'una alfa, 70.000 tentara Yahudi Asfahan akan ikut di belakang Dajjal. Dan ini tentara pertama yang akan menjadi kekuatan Dajjal untuk merusak bumi. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkisah sedikit tentang Palestina, kenapa orang-orang Yahudi itu mereka bersikeras untuk menguasai Palestina, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekilo demi sekilo, semil demi semil, dan akhirnya menguasai sebagian besar negeri Palestina. Bahkan anehnya, yang mereka kuasai adalah daerah-daerah yang dianggap suci seperti Baitul Maqdis. Betul-betul mereka kuasai. Karena ada sebuah keyakinan yang menurut kita kaum muslimin, keyakinan itu direkayasa. Karena keyakinan itu hanya propaganda, tidak ada kenyataannya, hanya ingin mencaplok sebuah daerah, kemudian membuat alasan atas nama agama Yahudi, di mana mereka mengatakan, kenapa kami harus menguasai Baitul Maqdis? Karena di Masjidil Aqsa itu di bawahnya ada haikal Sulaiman. Disebut haikal itu artinya pondasi. Pondasi Masjid Al-Aqsa itu disebut haikal. Mereka mencari haikal ini. Dan sampai hari ini sudah berapa ratus tahun orang Yahudi itu menggali situs tentang haikal Sulaiman. Sampai hari ini tidak didapati sedikit pun pondasinya, nggak didapati. Sehingga orang-orang Yahudi sendiri berselisih pendapat tentang letak haikal Sulaiman.
Sementara bagi kita tidak ada yang namanya Haikal Sulaiman, karena yang membangun Masjidil Aqsa itu bukan Sulaiman. Yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam membangun Masjidil Haram, 40 tahun setelahnya Adam membangun Masjidil Aqsa. Jadi jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Kemudian dua-duanya roboh. Diperbaharui orang setelahnya dan diperbaharui orang setelahnya sampai di zaman Ibrahim dan sampai di zaman Sulaiman. Ibrahim meninggikan Masjidil Haram dan Sulaiman meninggikan bangunan Masjidil Aqsa. Pondasinya sudah ada, bukan Sulaiman yang membangun haikal itu, sehingga tidak ada yang namanya Haikal Sulaiman itu. Sampai kiamat mereka tidak akan mampu untuk menemukan haikal itu. Kemudian mereka memiliki alasan, kalau seandainya haikal itu ditemukan, pondasi Masjidil Aqsa itu ditemukan, maka mereka akan merobohkan Masjidil Aqsa yang sekarang, kemudian akan membangun bangunan Masjidil Aqsa di atas pondasi Haikal Sulaiman yang kecil itu. Bukan tidak ada alasan bagi orang Yahudi kenapa mereka sampai punya keyakinan seperti itu. Dan hari ini Masjidil Aqsa itu tidak bisa menampung orang ramai. Kenapa? Karena di bawah masjid itu sudah banyak terowongan, banyak galian ke sana kemari, sehingga kapasitas masjid itu tidak bisa banyak-banyak. Kalau sempat pun bisa ambruk. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa apabila Haikal Sulaiman terbangun, kemudian pondasi Masjidil Aqsa yang sekarang dirobohkan, kemudian mereka akan membangun di atas Haikal Sulaiman, maka akan datang penyelamat mereka. Karena syaratnya datangnya penyelamat mereka itu ketika Haikal Sulaiman ditemukan, kemudian bangunannya didirikan. Disitulah Matius mereka, penolong mereka akan datang. Yang dimaksud kita adalah Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya keyakinan orang Yahudi itu terus tertanam. Dan sekarang di Iran, menurut penelitian di Asfahan, di sebuah kota Asfahan di Iran, itu sudah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, dan jumlahnya ribuan. Maka ini bagian daripada pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan lengkap dengan Tayalis. Tayalis itu atribut keyahudian. Atribut keyahudian dengan serbannya, dengan pakaian khasnya. Antum tahu kan pakaian khasnya Yahudi yang hitam-hitam itu? Itulah disebut Tayalis namanya. Mereka lengkap dengan Tayalis itu, dengan atribut itu, dan mereka menunggu kedatangan Dajjal. Jadi yang pertama, pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, diawali dari Asfahan, kemudian diikuti Yahudi-Yahudi yang ada di tempat-tempat yang lainnya akan bergabung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengikut Dajjal adalah atba'uhu al-kuffaru wal munafiqun. Secara umum orang-orang kafir, dan secara khusus orang-orang munafik. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah
wa laysa naqabun min aqabiha illa 'alaiha al-malaikatu hafina tahrusuha fayanzilu bisabkha fatarjiful madinatu bi ahliha thalatha rajafat yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafikin. Apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari hadis Bukhari? Tidak ada satupun negeri di dunia ini kecuali akan diinjak Dajjal. Tidak ada satupun negeri. Sebutkan negeri apa saja yang tercantum dalam peta atau yang tidak tercantum dalam peta, semua akan diinjak Dajjal. Karena Dajjal itu mampu untuk berkeliling dunia kal ghaithi, seperti ghaith. Ghaith itu seperti gerimis yang dihempas angin. Jadi kalau ada angin kencang kemudian ada gerimis, maka tentu angin akan mudah untuk membawa rintikan-rintikan hujan kecil. Seperti itulah kecepatan Dajjal ketika mengelilingi dunia, seperti gerimis yang dihempas angin kencang. Tahu-tahu sudah di sana, tahu-tahu sudah di sana gitu ya. Ada memang hadis dhaif yang disebutkan para ulama bahwa kendaraan Dajjal adalah keledai yang sangat panjang sekali dan mampu melesat untuk menginjak daerah-daerah yang sulit untuk diinjak kecuali Dajjal mampu ke daerah itu. Mungkin sekarang pakai helikopter ke daerah-daerah terpencil itu kadang-kadang masih susah mendaratnya dan begitu seterusnya. Tapi Dajjal tidak ada daerah yang mudah ataupun yang sulit kecuali diinjaknya. Tapi hadis ini lemah. Dajjal punya kendaraan itu hadisnya lemah. Jadi tetapi ada juga yang kemudian sampai berlebihan ya, mengatakan bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO, pesawat piring ya, pesawat UFO. Dan sudah ditemukan ada di Jawa sana. Jadi kok bisa startnya di Jawa pula ceritanya gitu. Jadi ini khurafat lagi, khurafat kontemporer namanya. Orang dulu saja tidak meyakini seperti itu, muncul pula keyakinan-keyakinan aneh yang tidak dipahami para ulama. Intinya bahwa bagaimana Dajjal itu bisa menginjak daerah-daerah satu dunia ini, Allahu alam. Yang jelas bahwa Allah sudah memberikan kemampuan masalahnya. Tidak mustahil bagi Allah. Dajjal ini mampu berkeliling dunia hanya waktu yang sangat singkat, 40 hari. Yang satu hari pertama sama dengan setahun, satu hari kedua sama dengan sebulan, dan satu hari ketiga sama sepekan, dan hari keempat dan begitu seterusnya sama dengan hari-hari kita hari ini. Kata para ulama penafsirannya, apa yang dimaksud satu hari dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan? Itu maksudnya Dajjal itu bukan hanya menginjak daerah normal waktunya, tetapi juga menginjak daerah-daerah yang tidak normal waktunya, seperti daerah kutub yang siangnya lama, malamnya lama. Itu maksudnya seperti itu hadis ini. Jadi tidak ada tempat kecuali injak Dajjal. Kemudian kata Nabi SAW, illa Makkah wal Madinah, kecuali negeri Mekah dan negeri Madinah. Karena tidak ada satupun batas-batas yang bisa memasukkan orang ke Mekah dan ke Madinah kecuali ada malaikat yang menjaga sehingga Dajjal tidak mampu masuk. Ketika Dajjal tidak sanggup masuk ke Mekah, kemudian juga dia akhirnya berangkat ke Madinah, tidak bisa juga masuk ke dalam kota Madinah, sehingga Dajjal hanya mampu berdiri di sebuah bukit yang disebut dengan Sabkhah,
bukit tinggi. Kemudian dari situ Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali ke tanah. 1 kali hentakan terjadi gempa yang menggoncangkan kota Madinah. Kemudian 2 kali hentakan makin besar goncangannya sehingga banyak rumah yang roboh. Hentakan yang ketiga meretakkan tanah-tanah sehingga orang-orang kafir yang bersembunyi di Madinah dan orang-orang munafik mereka ketakutan, akhirnya keluar dari Madinah. Ketika mereka keluar inilah kemudian mereka pun belakangan menjadi para pengikut Dajjal. Karena kalau sudah berjumpa dengan Dajjal itu jarang yang selamat, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pengikut Dajjal adalah min jahalatil a'rab, dari orang-orang Arab yang jahil. Orang-orang Arab yang jahil. Tidak semua orang Arab itu syekh, alim, tidak. Sana ada orang Badui juga, lebih cerdas antum daripada Badui. Badui itu baca Quran aja tidak tahu, teriak-teriak. Orang yang depan kalau ngomong teriak orang Badui. Nah, kalau suka teriak-teriak Badui itu. Orang ini kalau mau ngobrol gini teriak-teriak, Badui, tidak berpendidikan. Lah orang-orang Arab jahil ini kebanyakan mereka akan jadi pengikut Dajjal. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Majah dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an, dalam hadis yang panjang sekali. Lah di antara penggalan hadis yang panjang itu Rasul mengatakan, wa inna minal fitnati an yaqula lil a'rabi ara'aita in bu'ithtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am fayatamathala lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya itba'hu fa innahu rabbak. Di antara penggalan hadis yang panjang dari hadis Abi Umamah itu adalah di antara fitnah Dajjal, Dajjal akan berkata kepada orang Arab. Dajjal itu ketika tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah, maka Dajjal akan berkeliling ke kabilah-kabilah Arab, ke orang-orang Badui di Arab itu, akan keliling ke daerah-daerah Arab. Kemudian ketika sampai di daerah-daerah Arab, maka Dajjal akan mengatakan kepada orang-orang Arab jahil itu, bagaimana pendapat kalian? Jikalau aku mampu menghidupkan ibu dan bapak kalian, maukah engkau bersaksi saya adalah Tuhanmu? Maka orang-orang jahil Arab mengatakan, na'am ya, kami siap bersaksi kalau engkau bisa menghidupkan bapak dan ibu kami, engkau adalah Rabb kami. Maka maka Dajjal pun mengajak orang-orang ini ke kuburan ayah dan ibu mereka, ke kuburan orang-orang yang mereka cintai dari orang tua mereka. Kemudian setelah sampai di kuburan, tiba-tiba Dajjal mengatakan kepada kuburan, ahyu, hiduplah kalian. Tiba-tiba kuburan itu retak, belak, muncullah manusia-manusia berdatangan dari dalam kuburan. Kata Nabi SAW, fatamatsala lahu syaitanani, maka setan-setan itu bekerja sama dengan Dajjal menyerupai ibu bapa orang-orang yang dipanggil Dajjal itu. Tiba-tiba setelah hidup ibu bapa mereka, padahal itu adalah jelmaan syaitan, bukan beneran, itu sihir. Tiba-tiba kemudian orang tuanya, ibu bapanya ini mendekati anaknya, kemudian menciumnya, memeluknya. Maka anaknya pun senang karena ibu bapanya masih hidup. Tiba-tiba ibunya mengatakan, nah,
sesungguhnya aku dihidupkan karena dia, mengisyaratkan kepada Dajjal, ikuti dia karena dia adalah Tuhan. Lihat bagaimana fitnah Dajjal sedahsyat itu. Gimana orang-orang tidak ikut Dajjal kalau sesakti itu Dajjal itu? Makanya Dajjal disebut Al-Masih, sama dengan Isa bin Maryam disebut Al-Masih. Karena Isa bisa mengusap manusia, orang mati bisa hidup karena mukjizat. Tapi Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati dengan mengusap kuburan, tetapi yang hidup bukan orang yang sudah mati, tapi syaitan yang mempermisalkan orang mati itu persis seperti ibu bapaknya. Sihir daripada Dajjal. Tukang sihir mana yang bisa melakukan seperti Dajjal? Enggak ada. Sesakti itu Dajjal. Makanya wajar orang-orang Arab itu mereka banyak mengikuti Dajjal. Ini yang ketiga. Yang keempat, para pengikut Dajjal adalah kaumun wujuhuhum kalmijanil mut'arakati, sebuah kaum yang wajah mereka persis seperti perisai perang, bulat-bulat wajah. Siapa mereka? Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yanzilanna ad-dajjal huz wa karman fi 70,000 wujuhuhum kalmijanil mut'arakati. Dajjal akan turun di sebuah daerah namanya Khuz dan juga daerah Karman, dan akan diikuti 70,000 manusia yang wajah mereka seperti perisai-perisai perang. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, inna dajjal yakhruju min kibalil masyriq min madinati yuqalu laha Khurasan yatbauhu aqwamun wa fi riwayatin afwajun ka'anna wujuhahumul mijanil mut'arakati. Kata Nabi SAW, sungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur di sebuah Madinah yang disebut dengan Khurasan, Iran, dan akan diikuti oleh banyak kaum yang wajah-wajah mereka seperti perisai-perisai perang. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud wajah mereka seperti perisai-perisai perang, wal maqsudu bihi ba'dul a'ajim wa ba'du qabailit turki wa minhumul maghul wa tatar. Kata para ulama, yang dimaksud para pengikut Dajjal yang wajah mereka seperti perisai perang itu, mereka orang-orang asing, artinya bukan Arab kayak kita gini. Kita ini disebut orang non Arab namanya. Jadi para pengikut Dajjal itu orang seperti kita ini. Kemudian sebagian kabilah dari Turk. Turk itu bukan Turki, bukan. Turk itu disyaratkan kepada Mongolia ataupun Tatar yang pernah menyerang Baghdad atas kerjasama Ibnu Alqamah, seorang Syiah, sehingga banyak khulafa Abbasiyah terbunuh, bahkan ribuan jiwa kaum muslimin dibantai oleh Tatar dan bisa digulingkan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksudnya pengikut Dajjal itu ya orang-orang yang wajahnya bulat, hidungnya pesek, matanya sipit, orangnya pendek-pendek. Itulah para pengikut Dajjal. Ini siapa ini? Yang bulat-bulat. Antum tengok anak pula. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ajam, orang-orang asing di luar Arab. Kemudian juga di antara pengikut Dajjal adalah an-nisa, kebanyakan perempuan. Emak-emak itu yang banyak ikut Dajjal itu.
dibandingkan laki-laki, banyak perempuan yang ikut dajjal itu. Dan itu berdasarkan hadis, baik secara umum bahwa para wanita itu paling banyak penghuni neraka kan, itu secara umum. Tapi secara khusus Nabi SAW bersabda, yanzilu dajjalu fi hadhihi sibkhati bimirqanatin fayakunu aktsara man yakhruj ilayhi an-nisaa hatta inna ar-rajula la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ila ukhtihi wa ila ammatihi fayuwaththikuha ribatan makhafatan an takhruja ilayhi thumma yusallitu Allahu al-muslimina alayhi fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atahu hatta innal yahud la yakhtabi'a tahta asy-syajarati awil hajari fayaqulu al-hajaru awil syajaratu lil muslim hadha yahudi tahti faqtulhu. Kata Nabi SAW, Dajjal itu akan turun di sebuah tempat namanya Sibkhah di daerah Mirqana. Maka disitulah kebanyakan wanita-wanita akan menjadi pengikut Dajjal. Apa alasannya? Bukan Dajjal itu, bukankah Dajjal tidak ganteng? Kecuali Dajjal itu tampan, ganteng, steril, jalannya bagus. Dajjal ini sudah buta, ya kan? Buta sebelah. Yang melihat saja mata yang warasnya aja nonjol, kayak anggur. Itu yang warasnya itu nonjol kayak anggur. Kemudian tulisan kafir. Kemudian jalannya bengkok. Kemudian pendek, keriting, kriwel. Kenapa perempuan suka dengan Dajjal? Kalah tuh. Ya. Bukan masalah itu. Karena wanita ini terkadang, apalagi wanita di zaman sekarang, tidak melihat gantengnya laki-laki. Kebanyakan wanita zaman sekarang, apalagi sudah pernah menikah, ya sudah agak sedikit tua gitu, 30 tahun ke atas, yang dipandang itu bukan paras tampan, tapi yang dipandang itu harta yang dibawa antum itu. Coba antum ke desa, bawa mobil yang bagus sekali, bawa uang sekoper gitu ya, nggak lihat antum, lihat kopernya itu, lihat mobilnya. Makanya seandainya perempuan itu memilih dua laki-laki, yang satu tampan tetapi banyak hutang, yang satu kurang tampan tapi kaya raya, kalau kau jadi istriku sebulan aku kasih 100 juta, saya yakin wanita akan memilih yang kedua dibandingkan yang pertama. Apalah modal ganteng aja gitu, sana kemari dicari di kolektor katanya. Ya, karena memang perempuan itu fitrahnya ke situ. Beda dengan laki-laki, terbalik kalau laki-laki itu. Terbalik, ada perempuan kurang cantik, hitam, gemuk, kaya. Tapi yang satunya cantik, modelnya luar biasa. Pasti antum milih yang cantik. Nggak mungkin milih yang kaya. Nggak mungkin. Pasti milih yang cantik. Kaya itu nomor berapa laki-laki itu? Karena laki-laki itu tidak pernah perhatian. Jangankan lagi soal harta, baju yang dipakai seminggu nggak diganti-ganti kalau laki-laki itu. Itu baju sholat, baju kerja, baju jalan, baju olahraga satu. Kalau perempuan kan nggak bisa kayak gitu. Baju tidur lain, baju nyuci lain, baju arisan lain, baju semua lain. Lah Dajjal itu sanggup memberikan kebutuhan wanita. Komoditas mereka apa? Saya kasih. Sepatu merek apa? Mau model seperti apa? Mau emas berapa kilo? Semua ada. Makanya gimana wanita tidak ikut Dajjal, sementara janji-janjinya adalah dunia dan kenikmatannya. Dajjal bisa mengatakan kepada bumi, ukhruji kunuzak, keluarkan pembendaharaan bumi, keluar emas, jamrud, macam-macam. Ya.
Kalau kita keluar singkong, nggak akan keluar. Jangankan emas, singkong aja nggak keluar. Karena tidak punya kesaktian seperti Dajjal. Itulah yang menjadikan kenapa kaum Hawa lebih banyak jadi pengikut Dajjal dibandingkan kaum laki-laki. Makanya kata Nabi SAW, saking khawatirnya Dajjal itu menguasai kaum wanita, wa inna rajul, sampai seorang laki-laki bergegas ke rumahnya mencari istrinya, mencari anak perempuannya, mencari bibinya, mencari ibunya, mencari ibu mertuanya. Pokoknya yang namanya perempuan dicari semuanya, itu keluarganya. Kemudian dia pun mengikat dengan rantai agar jangan sampai keluar rumah berjumpa dengan Dajjal. Seperti itu di akhir zaman antum menjaga istri antum, sampai dirantai padahal enggak gila. Biasanya kalau dirantai itu kan orang gila, biasa dipasung kan. Nanti di akhir zaman wanita-wanita waras dipasung semua sama laki-laki. Kenapa? Dikhawatirkan keluar jadi pengikut Dajjal. Tapi nanti jangan dipasung sekarang, Dajjal belum keluar. Mana istri antum? Kurung di rumah, dikeluar takut ketemu Dajjal kan. Dajjalnya nanti belum keluar, nanti di akhir zaman. Sekarang bolehlah ke pasar sini belanja, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pengikut-pengikut Dajjal, orang Yahudi, orang kafir, orang munafik, orang-orang asing dari kalangan Asia, kemudian juga orang-orang Arab jahil, dan juga kaum wanita. Ini semua adalah fitnah-fitnah terbesar bagi kita kaum muslimin, karena pengikut sebanyak itu macam mana ngelawannya? Coba, hampir semua daerah dikuasai Dajjal. Arabnya ikut Dajjal, Yahudinya ikut Dajjal, Asianya ikut Dajjal. Kita mau ngelawan kemana sebanyak itu? Makanya pasukan Dajjal tidak bisa dikalahkan oleh pasukan Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah menguasai peperangan dalam Al-Hamatul Kubra, perang Mahdasyah. Tapi ketika berperang melawan Dajjal tidak sanggup, saking banyaknya pengikut Dajjal itu.